Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Ahmad Fatir. Saya Saputra. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang transformasi linear dari mata kuliah aljabar linear. Transformasi linear. Transformasi linear adalah suatu fungsi atau pemetaan dari satu ruang vektor ke ruang vektor lain. Bisa ruang vektor yang sama yang mempertahankan operasi penjumlahan vektor dan perkalian skalar. Jika T adalah transformasi dari ruang vektor V ke W, maka T dikatakan linear jika 1. T dalam kurung U ditambah V sama dengan T dari U ditambah T dari V. 2. T dalam kurung C kali V sama dengan C kali T dari V. Sifat ini harus berlaku untuk setiap vektor U dan V dalam ruang V, serta setiap skalar C di dalam himpunan bilangan real R. Contoh umum transformasi linear. Transformasi linear ini memetakan vektor dua dimensi X dan Y ke vektor baru berdasarkan aturan tersebut. Aturan ini bisa dipresentasikan dalam bentuk metrik T dan X Y sama dengan baris pertama 3 dan negatif 2, baris kedua 5 dan negatif 3, dikalikan dengan vektor kolom X di baris pertama, Y di baris kedua. Sifat-sifat transformasi linear: memetakan titik asal T dari 0 sama dengan 0. Kombinasi linear dari vektor tetap menjadi kombinasi linear setelah transformasi. Bisa diwakili dengan metrik. Setiap transformasi linear memiliki referensi metrik tertentu. Metrik transformasi. Setiap transformasi linear dari Rn ke Rm bisa dituliskan sebagai T dari X sama dengan A kali X. Di sisi A itu metrik ukuran M kali N, yang artinya memiliki M baris dan N kolom. Sedangkan X adalah vektor kolom berukuran N 1 kali 1. Artinya dia punya N elemen dari satu kolom. Ukuran ini penting karena jumlah kolom pada metrik A harus cocok dengan jumlah baris pada vektor X supaya bisa dikaitkan. Contoh kasus. Misalkan kita punya transformasi T dari vektor X, Y menjadi T dari X, Y sama dengan 3X dikurang 2Y, 5X dikurang 3Y. Di sini kita bisa menyusun metrik transformasinya, yaitu baris pertama 3 dan negatif 2, baris kedua 5 dan negatif 3. Artinya setiap vektor di R kuadrat atau R dua dimensi akan ditransformasikan oleh T menjadi vektor baru yang juga berada di R kuadrat. Teori: jika f dari V ke W adalah sebuah fungsi dari ruang vektor V ke dalam ruang vektor W, maka f disebut sebagai transformasi linear jika dua syarat ini terpenuhi. 1. F dari ruang U ditambah V sama dengan F dari ruang U ditambah F dari V. F dari K
kali U sama dengan K kali F dari U. Ini disebut sifat perkalian skalar. Jadi, kalau suatu fungsi memenuhi kedua sifat ini, penjumlahan dari perkalian skalar, maka fungsi itu adalah transformasi linear. Contoh soal materi transformasi linear. Soalnya, jika F diletakkan ke ruang vektor R2 ke dalam ruang vektor R2 adalah fungsi didefinisikan F dalam kurung X, Y sama dengan dalam kurung 3X plus Y, X kurang Y. Apakah fungsi tersebut merupakan transformasi linear? Jika U sama dengan dalam kurung X1, Y1 dan V sama dengan dalam kurung X2, Y2, maka U plus V sama dengan X1 plus X2, Y1 plus Y2, sehingga F dalam kurung U tambah V sama dengan F dalam kurung X1 tambah X2, Y1 plus Y2. Karena F dalam kurung U plus 1 ini seperti yang kita ketahui tadi. Selanjutnya kita masukin fungsi yang terdapat pada soal sehingga berbentuk 3 dalam kurung X1 plus X2 tambah dalam kurung Y1 tambah Y2, X1 tambah X2, Y1 tambah Y2. Lalu kita bentuk persamaannya seperti ini. 3X1 tambah 3X2, tambah Y1 tambah Y2, X1 tambah X2 kurang Y1 min kurang Y2. Seperti ini persamaannya. Lalu setelah itu kita kelompokkan X1 dengan Y1, X2 dengan Y2. Seperti ini. 3X1 tambah Y1, X1 Y1 plus 3X2 plus Y2, X2 Y2, sehingga seperti ini dari persamaan ini. Lalu dari situ kita dapatkan
F dalam kurung U tambah F dalam kurung I. U adalah bagian dari X1, Y1. I adalah bagian dari X2, Y2. Sehingga salah satu syaratnya sudah terpenuhi. Selanjutnya syarat kedua. Jika K adalah sebuah skalar dan U sama dengan X1, Y1, maka KU sama dengan, sehingga F dalam kurung KU sama dengan F K X1, K Y1. Kita langsungkan saja masukkan F ini ke dalam fungsi. Tiga Kx1 tambah Ky1, Kx1 Ky1. Sehingga model persamaan seperti ini. Setelah itu taknya kita keluarkan sehingga berbentuk persamaan seperti ini. K 3x1 Y1, X1 Y1 kurung. Persamaan ini sama dengan yang di atas, karena kalau K tidak masuk maka hasilnya seperti ini. Nah, dari persamaan ini kita akan mendapatkan bahwa K kali F dalam kurung U. Kenapa F dalam kurung U? Karena ini merupakan persamaan dari sebelumnya. Nah, jadi syarat kedua sudah terpenuhi, yaitu K dalam kurung KU sama dengan K kali F dalam kurung U. Jadi dapat disimpulkan bahwa F merupakan transformasi linear dikarenakan dia telah memenuhi dua syarat utama dalam apakah fungsi tersebut merupakan transformasi linear.